Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara tegas menepis dugaan pihaknya melakukan praktik ijon pajak terhadap para pengusaha guna mengamankan target penerimaan negara yang tengah mengalami kekurangan shortfall. Purbaya bahkan mengaku tidak memahami istilah ijon pajak yang santer dibicarakan. Saya nggak pernah bilang ijon, orang saya bukan tukang ijon, jadi saya nggak ngerti istilah itu, ujar Purbaya usai konferensi pers APBN kita. Jakarta, Kamis 18 Desember 2020. 5. Istilah ijon pajak sendiri merujuk pada praktik di mana otoritas pajak meminta wajib pajak untuk menyetorkan kewajiban pajaknya lebih awal di tahun berjalan. Padahal pajak tersebut secara legal baru terutang pada tahun berikutnya. Meski membantah praktik ijon, Purbaya mengakui Kemenkeu tengah melakukan sejumlah penyesuaian adjustment teknis. Memisahkan diri, Pak. Bahaya. Jadi ada 5 pertanyaan terkait dengan ini, Pak. Ijon, Pak, kayaknya pada senang reboisasi ini, Pak. Atau mungkin green economy gitu. Jadi perlu diluruskan, ini ada pertanyaan dari Mas Wildan, Mas Dendi, Mbak Trian, Mas Reza. Dari DDTC, Kontan, IDN, dan IKI. Jadi ini harus diluruskan bahwa dinamisasi pajak itu sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini prinsipnya angsuran bulanan PPh pasal 25 itu yang dibayar sendiri oleh wajib pajak didasarkan pada kinerja Y-1, jadi tahun sebelumnya. Nah, makanya ketika di tahun berjalan itu Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk menyesuaikan besaran angsuran tersebut dalam rangka penyesuaian terhadap adanya penghasilan-penghasilan yang berbeda polanya dengan tahun yang sebelumnya atau beberapa penghasilan yang sifatnya itu penghasilan yang tidak teratur. Kemudian apabila ada perubahan kegiatan usaha atau perubahan size usaha dan juga peningkatan bisnis dari wajib pajak. Nah, hal ini dimaksudkan supaya angsuran wajib pajak di dalam tahun yang berjalan ini sedapat mungkin bisa diupayakan mendekati jumlah pajak yang memang seharusnya terutang di akhir tahun. Konteksnya apa? Supaya itu bisa mengurangi beban kurang bayar wajib pajak pada saat penyampaian SPT tahunan di tahun 2026. Kemudian pertanyaan yang terkait dengan high weight individual yang dipanggil di DJP. Jadi pemanggilan wajib pajak ini prinsipnya tugas rutin Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka klarifikasi data. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, data kita makin lengkap, makin terintegrasi dari sekitar 170 instansi, lembaga, asosiasi, Pemda gitu ya. Maka kami melakukan pemanggilan untuk klarifikasi. Nah, klarifikasi itu kita cocokin datanya antara data yang disampaikan oleh wajib pajak melalui SPT, kemudian dengan data yang kita peroleh dari sistem, dan data-data pihak ketiga yang sudah kita peroleh dari mekanisme pertukaran data, termasuk data inbound dari Automatic Exchange of Information. Tentu tindak lanjut kita ini, kita mengedepankan pendekatan yang edukatif, persuasif, dan konsultatif. Jadi wajib pajak kita berikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, melakukan pembetulan SPT secara sukarela, dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan. Kemudian ada pertanyaan yang terkait dengan sudah berapa KPP yang mencapai 100%, ada 27 KPP yang sudah mencapai 100% dari 352 KPP. Tahun lalu baru ada 2 KPP pada periode yang sama. Kemudian tadi yang terkait dengan ikhtisar penagihan pajak dari 200 besar sudah kita jawab. Kemudian terkait Kortex sudah kita jawab juga, sudah ditekankan oleh Bapak Menteri. Itu aja Pak, terima kasih Pak Menteri. Wah, kamu ringkas juga jawabnya ya. Segitu banyak jawabnya ringkas, hebat juga dia.
5 sama ya? Oh. Pak Dirjen Bea Cukai, silakan Pak. Terima kasih Pak Menteri. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan apakah donasi buat bencana dari diaspora dianggap sebagai barang impor dan kena pajak. Ini pada prinsipnya bahwa barang yang masuk ke dalam daerah kepabeanan dianggap sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Namun terhadap barang-barang untuk penanggulangan bencana dimungkinkan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pasti bahwa pemerintah menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam PMK nomor 69 PMK 04 2012 atas dasar barang impor kiriman berupa hadiah atau hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana. Yang pasti bahwa perlu dipastikan bahwa pemberian fasilitas tersebut adalah bukan merupakan suatu otomatis. Ya. Tentunya ada hal-hal yang perlu dilengkapi secara administrasi. Mungkin itu aja Pak yang perlu disampaikan Pak. Sih Pak Dirjen, sekarang kalau orang nanya gimana prosedurnya, dia mesti lapor ke siapa? Bisa dijelaskan nggak? Yang pasti mengajukan ini Pak, apa namanya, mengajukan ke Bea Cukai dengan rekomendasi dari PNBP, kemudian BPBD yang ada di daerah. Sehingga dengan adanya surat rekomendasi itu kita bisa memberikan fasilitas itu. PNPB sudah diberitahu belum masalah itu? Sepertinya ya PNBP sudah tahu juga Pak. PNBP ya? Ya. PNBP ya? PNBP. BPBD, ulangi. PNBP ya. Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Jadi gini, itu ada di TikTok tuh rame katanya orang keuangan pajak nggak ini bea cukai segala macam nggak ada hatinya katanya. Barang-barang bantuan buat bencana kok dipajakin juga, nggak ada seperti itu sebetulnya, asal melalui prosedur tertentu. Dia tinggal lapor aja ke BNPB, kita langsung pas gitu kira-kira. Karena nanti kalau nggak ada yang nyolong-nyolong juga tuh legal masuk. Jadi nggak benar kata beberapa media. Siapa yang ngomong tadi? Tempo ada? Tempo mana? Orang Tempo mana? Dari Tempo? Oh nggak ada. Lain kali tanya ke kita, jadi kita jawab. Nggak ada orang Tempo di sini. Tempo masih ada nggak? Masih ada ya? Oh, saya lihat itunya Tempo tuh yang nulis di situ. Jadi konfirmasi ke kita nggak majekin itu barang-barang itu. Asal ada prosedur, nanti dijelasin aja Pak ke itu BNPB, tegaskan lagi bahwa nggak ada pajaknya, asal dimintakan ini barang bantuan gitu kayak gitu. Dirjen Perbendaharaan